Udah. Assalamualaikum. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Slamet Riyadi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah elektronika serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan terkait HP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Layung Siti Nur Ajijah. Di sini saya berperan sebagai SPG yang baik hati dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ainun Nikma. Di sini saya berperan sebagai customer yang gaptek. Saya Fitri Nur Aulia berperan sebagai pegawai baru. Tolong jangan dimarahi ya Kak. Saya Maro berperan sebagai customer yang up to date. Saya Lia Wulandari sebagai penjaga toko yang judes dan julid. Dan saya Diana Fitriani sebagai customer yang banyak nanya tapi nggak jadi beli. Ya, jadi untuk kita akan beretorika dengan cara simulasi jual beli handphone yang dimana nanti ada penjual dan pembeli. Sebelumnya sudah diperkenalkan. Dan saya sendiri itu sebagai penjaga toko yang sangat judes dan jutek, jadi memang nanti di settingnya seperti itu. Mungkin bagi teman-teman HP sudah tak asing lagi ya. Saya jelaskan sedikit pengertian tentang HP. HP adalah perangkat elektronik portable yang fungsi utamanya yaitu sebagai alat komunikasi. Selain untuk menelpon dan ber-SMS juga atau mengirim pesan, handphone yang modern bisa juga mengakses internet, aplikasi, dan untuk menghibur kita semua gitu. Terus juga di teknologi yang semakin canggih ini, handphone menjadi teman kita sehari-hari dan kita bisa berkomunikasi dengan cepat, kapanpun dan dimanapun. Mungkin itu saja, selamat menyaksikan. Jadi mungkin boleh dirapiin. Ini rapiin. Ini gambar kaki Kak, jadinya ya. Selamat datang di Begadang Kesan. Ada yang bisa saya bantu? Boleh Kak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari handphone nih, Kak. Mau handphone apa Kak? Kebetulan di sini kami mengeluarkan HP-nya terbaru semua Kak. Bisa dilihat brosurnya? Kira-kira kakaknya ada rekomendasi nggak ya, Kak? Kebetulan HP ini untuk keperluan apa Kak? Untuk kerja sih. Kerja apa Kak? Di bagian apa? Kebetulan aku kerjanya jadi housewife. Housewife. Iya. Di sini kami menyediakan di toko Begadang Sel di Jalan Doang Kaping Kejadian. Ada yang pertama itu ada Vivo V27, ada iPhone 7, ada Samsung Galaxy A14 yang ini udah 5G ya Kak. Terus ada juga Samsung Galaxy A14 4G dan ada Oppo A12 sama Infinix Hot 20i. Jadi kakaknya mau yang mana? Boleh dilihat-lihat dulu, boleh dicek juga HP-nya Kak. Untuk HP di toko kami itu untuk kameranya sudah bagus semua ya Kak, sudah lumayan jernih. Di sini juga ada iPhone, Infinix, Oppo. Mungkin kakaknya bisa dilihat dulu. Ya nih Kak, kan aku kerjanya jadi housewife ya. Jadi Iya. butuh handphone yang batu baterainya tuh awet dan juga kameranya yang bagus. Dari kedua ini Vivo dan iPhone, kira-kira kakaknya rekomend yang mana? Kalau untuk baterainya pasti setiap HP juga kalau digunain sehari full nggak mungkin dong ya Kak, pasti ada low-nya. Mungkin kakaknya bisa ambil 2 HP Kak, bisa Vivo V27 sama iPhone 7. Kakaknya kan kerjanya di housewife ya? Iya. Housewife itu seharian full kan ya? Iya, betul, Dari Kak. pagi sampai sore mungkin kakaknya bisa ambil 2, iPhone 7 itu buat di pagi hari, terus Vivo itu buat di sore hari gitu Kak. Dan toko kami juga
Bisa kredit dan bisa juga cash Kak. Kredit itu jangka waktunya itu 1 tahun Kak. Boleh dilihat-lihat dulu nggak? Boleh. Kakaknya mau lihat apa dulu? Mau yang Vivo V27 dong? Vivo V27 silakan kakak. Boleh dicek dulu kameranya, mau dicoba atau dicobain? Mau dicek dulu ya kok kameranya? Boleh. Oh iya ini bagus. Untuk iPhone pasti kakaknya sudah tahu juga kan kalau HP iPhone itu bagus. Ini keluaran baru ya kak? Keluaran baru Kak. Pas minggu kemarin itu harganya hampir 8 juta Kak. Kalau hari ini ada diskon di toko kami, jadinya harganya 599.000 Kak. Kebetulan kita datangnya hari ini, jadi hari ini kami membuka diskon. Ada promo di sana. Yuk, coba dulu kameranya. Mau foto nggak teman-teman? Boleh? 1, 2. Wah, kayaknya cakep ya? Iya. Jernih banget. Untuk baju-baju ini bagus nggak ya? Bagus. Lihat. Jadinya kakaknya mau ngambil yang mana? Bingung ya karena bagus semua. Boleh ambil 2, 3, Kak, semua diborong. Teman-teman, aku nanya nih, kira-kira bagusan yang mana? Yang Vivo V27 atau yang iPhone 7? iPhone. Ya, iPhone 27. iPhone. Android iPhone. Jadi bingung Kak, kakaknya mau yang mana? Dua-duanya aja deh Kak. Karena kayaknya seri ya suaranya, jadi kayaknya aku mau ambil 2 nih kak. Oh boleh, kamu ambil 2? Iya. Mau cash atau kredit Kak? Kalau bisa, kalau untuk kredit itu 1 bulannya itu kakak yang iPhone 7 itu cukup bayar 1 juta, yang Vivo V27 itu kakaknya cukup bayar 1.200.000 Kak. Yang kalau waktunya 1 tahun. Ih, murah banget ya. Murah kayak gitu. Iya, benar dong. Boleh nih kak. Yang mana? Yang Vivo V27 sama iPhone boleh ya? Itu ya kredit ya Kak? Iya, Boleh dicek dulu KTP-nya? boleh. Bawa KTP-nya Kak? Saya ke atas dulu ya. Atas nama siapa? Ayo dulu kak. Ayo nomor kerjanya di mana Kak selain di kos saya? Kebetulan aku ini sih kuliah. Kuliah. Berarti kerjanya di kos di mana Kak itu? Kebetulan di Bandung kak. Oh di Bandung. Iya. Di mana Kak? Di bukan. Waktu itu juga saya kerja sebagai hostess di Bandung di PT Berkajaya bukan? Ah, iya kak. Oh iya benar. Sama juga ya Kak? Iya. Kos. Kebetulan rumah sih kak di sana. Oh, Dari Bandung. Iya. Dulu juga kan saya kerja di kos saya di Bandung, tapi oh cuman ya itu kan gaji 2 juta nggak cukup ya. Kalau mereka Bojomangu Bandung kan jauh, jadi saya cari kerja di Jalan Loka 3 Jadian, terus ada ini ada lowongan kerja sebagai STG, jadinya di sini. Terus gaji per bulannya berapa Kakak? 2 juta. Ini kan karena ngambilnya 2 HP ya, 1 bulannya itu jadi 1,5 juta. Berarti Kakak nyampe empat. Masa 500.000 sih dia sebulan? Ih, makan sama garam doang. Soalnya dia di rumah sendiri kan nggak ngekos. Kalau saya dulu kan ngekos, jadi Lagian bukannya kuliah aja, kerja gaji 2 juta di HP 2. Kredit lagi nih. ininya saya masukin dulu ke ini ya. Yang Vivo V27 ya, sama iPhone. Sebentar ya Kak. Nggak tahu dari Daya. Kakaknya kan udah borong 2 HP ya. Kebetulan kalau yang borong 2 HP itu di sini kami gratis tote bag. Terus boleh minum dulu Kak, minumnya sama gratis kecil. Mau kasih yang iPhone atau Vivo Kak? Oh yang Vivo boleh. yang mana ya kak? Yang mau yang mana? Apa di sini kami ada silver, hijau sama hitam. Sama yang ini deh kak. Hitam boleh.
Boleh. Nanti suruh kesini aja ya kak. Jangan lupa. Makasih ya kak. Ya, hati-hati. Emang kak saya bayar? Tapi yang benar. Tadi kamu lihat sapu nggak? Soalnya tadi ada sampah yang jatuh. Kamu lihat sapu nggak? Nggak usah dibantuin, biar dia aja sendiri. Aku ada kak. Itu di pojok dia. Soalnya tadi jatuh. Ya, soalnya tadi malam saya aja yang bisa lihat sapunya. Sabar ya, Fit. Ya, saya bisa sabar kak karena digaji. Halo, selamat siang. Selamat datang di gudang saya. Silakan duduk kak. Ada yang mau beli layanin. Ada yang bisa saya tanya? Ya yang benar, tentang mulai baru. Iya kak, pasti kerja dari tadi. Ada Ada yang yang bisa saya bantu? Iya. Boleh. Lihat dulu ya. Iya, diminum dulu ya kak. Iya, saya baca. Iya kak, mau pilih produk yang mana ya? Jadi gini, saya kan niatnya mau beli 3 HP, satu buat ibu saya yang dia tuh suka banget kayak nonton gitu, scroll sosmed. Terus yang kedua buat adik saya, dia tuh suka bikin konten-konten gitu di TikTok. Yang terakhir tuh buat abang saya, dia suka main game. Ada rekomendasi gak? Yang pertama dulu deh dari ibu saya. Dia kan suka nonton berapa gitu ya, suka scroll sosmed gitu. Berarti kan spesifikasi HP yang diperluin itu layarnya yang bagus ya, biar pas nonton itu gak berik gitu. Terus ya penyimpanannya juga luas kan, yang minimal yang penyimpanan itu di atas 128 GB lah, biar puas juga. Dia kan suka install banyak aplikasi gitu ya. Yang terakhir berarti yang baterainya di atas 5000 mAh. Kira-kira Jalannya lagi. Iya kak, saya kan lagi mendengarkan dulu kak. Customer butuhnya apa, jadi saya bisa bantu. Ya kak, lanjut. Maaf ya kak. kira-kira ada rekomendasi berapa ya yang saya sebutin tadi spesifikasinya? Oke kak, jadi untuk bapak yang suka nonton drakor ya streaming, saya sarankan untuk membeli iPhone Soft 20i, di mana RAM-nya itu sudah 4 GB plus ROM-nya 128 GB kak. Jadi cocok apabila ibu kakak ingin mendownload drakor ya kak. Karena penyimpanannya memang sudah gede, selain itu tampilannya juga memanjakan mata kak, karena layarnya sudah termasuk LCD, layarnya sebesar 6,6 inci kak. Jadi itu lumayan ya. Selain itu jaringannya kencang kak, yang 4G LTE tuh. Udah mulai ya? Iya, kurang ngomongnya. Karena daya tahannya cepat, baterainya juga kan sudah fast charging ya, 5000 mAh itu cepet banget Di kak. sini belum pas charging. Oh iya, Bukan ya jelasin aja salah. lupa kak nanti kalau dia nggak iya kak, itu baru jadi ngejek. Lanjut. Ya, jadi Infinix saat ini harganya cuma 1.699.000 kak. 1.700.000. Iya, tapi kurang 1.000. Nah biasanya kan kalau ibu-ibu sukanya yang murah-murah kak. Atau misalkan saya punya saran lain kak, untuk tampilan yang lebih luas, ini ada Vivo V27. Layarnya dia udah 6,78 inci kak. Layarnya segini. Cukup kak, jadi ujung-ujungnya tidak
nih buat nonton Di itu sana. buat tukang goreng haji Bu Seris. Oh iya, bisa kak, bisa banget. Tapi ini harganya lebih mahal sih. Iya. Kopi 27. Iya, beda 4 juta kak. Ya udah sih yang murah aja. Yang murah Infinix lah kak. Ya udah saya sini ini. Tapi kan Vivo V27 ini kalau misalkan buat streaming cocok kak. Dia sudah mendukung 5G dan 4G. Anti ngelek gitu ya. Iya betul. Jadi Vivo V27 ini produk terbaik dari etalase mereka. Bagaimana? Apa tertarik? Tidak. Ya ini saya. Yang mana kak? Yang Infinix. Kelihatannya aja orang berada. Iya, tapi jadi iya. Bagus-bagus itu. Iya, belinya cuma satu doang. Tadi mau banyak yang nanya. Kan baru satu kali jelasin. Duanya belum. Iya. Terus yang kedua tuh buat adik saya gitu Kak. Dia kan suka bikin konten gitu ya di TikTok, terus katanya mau jadi konten kreator juga. Berarti spesifikasi yang diperluin itu udah pasti kameranya yang bagus ya Kak. Kamera depan sama belakangnya udah pasti yang cakep. Terus juga penyimpanannya juga harus besar, dia kan harus rekam sama nyimpan video gitu ya di HP. Yang terakhir dia tuh orangnya gak bisa lepas dari HP itu Kak. Jadi kalau ada sih yang punya fitur fast charging atau pengisian daya, rekomendasinya apa? Kalau boleh kak, untuk fast charging saya merekomendasikan Samsung Galaxy A14. Di sini kami punya 2 spesifikasi kak. Jadi yang ini warna merah marun ya, warna merah marun. Ini dia Samsung Galaxy A14 5G. Dia sudah mendukung internet 5G kak. Selain itu baterainya juga 5000 mAh, termasuk fast charging dia. Kalau di charge itu pengisian dayanya sekitar 2 jam langsung penuh kak. Jadi tidak perlu menunggu lama kalau ingin membuat konten seperti itu. Biasanya kalau membuat konten kan perlu kamera yang bagus ya kak. Iya. Kamera yang bagus juga sebenarnya bisa dari antara ini. Kapasitas baterainya sama-sama 5000 mAh. Tapi saya sarankan untuk Samsung Galaxy A14 5G kak. Jadi kameranya ini sudah 50 megapiksel untuk yang belakang kak. Lihat tampilan desain kameranya belakang vertikal ya, simple. Terus yang kamera depan ini 13 megapiksel kak. Barangkali mau dicoba dulu kak kameranya boleh? Boleh. Kamera belakang dulu deh, Kak. Kamera belakang oke. Kok foto-foto saya sih? Kan saya nggak izin ya. Ini apa kalian aja? Backlight ya? Saya kan izin ya. Terus mau coba apa lagi kak? Saya mau coba selfie. Kamera berapa tadi? Kamera depannya 13 megapiksel kak. Bentar, Kak, foto. Bosan dong kak. Ya, ayo main juga. Berarti yang pakai Main sih tahu, natural ini agak pakai filter gitu. ada kak filternya sini. Ya. Iya, Kak di bagian untuk memakai filter ya, kakak bisa pencet ini nih di kanan atas. Kayak tempat lihat gitu. Filter di sini ada macam-macam filter kak. Kurang lebih ada 10 filter yang kakak mau. Kalau intensitasnya bisa beda-beda kak. Intensitasnya beda-beda, ada sampai 10 maksimal. Kita coba selfie ya. Yang kalau nggak kebagian, mohon maaf ya. Tapi insya Allah udah dapat. Oke, coba kak dilihat dulu tampilannya. Sepertinya hasilnya.
Iya betul, 3 juta kurang 1.000 kan ini harganya cantik, warnanya merah kan. Ungu. Suka banget. Ungu. Purple. Terus yang ketiga tuh handphone buat abang saya. Dia kan suka main game itu. Cuma karena saya juga suka main game, dia nitip spesifikasinya tuh yang chipsetnya bagus. Jadi biar pas game tuh katanya biar gak nge-lag. Terus juga pengen ada yang punya fitur pendingin gitu katanya biar pas game gak panas. Terakhir penyimpanannya juga harus luas sih biar bisa install banyak game. Ya. Ada rekomendasi nggak? Ada Pak. Rekomendasi yaitu produk terbaik kami yaitu Vivo V27 ya Kak. Ini RAM-nya 8 GB, flash ROM-nya 256 GB Kak. Jadi itu besar banget kalau Kakak mau install aplikasi apa aja termasuk PUBG itu bisa Kak, yang ukurannya gede banget ya. Terus ini tuh tampilannya memang sangat memanjakan mata Kak, lebar banget layarnya. Selain itu ada fitur mode game juga Kak. Di sini ada mode game ultra. Mode game ultra ini apabila Kakak mengaktifkannya, mode ini bisa memblokir notifikasi Kak. Kalau misalkan Kakak ada chat yang melayang notifikasinya ketika bermain game, itu dia akan otomatis memblokir notifikasi Kak. Jadi tidak akan mengganggu aktivitas game gitu. Nah, Ya, bisa juga Kak untuk membisukan panggilan. Membisukan panggilan kalau misalkan Kakak tidak ingin diganggu kalau lagi nge-game. Jadi bisa dinyalakan ini. Langsung mereka tidak akan menampilkan notifikasi ataupun panggilan yang akan mengganggu aktivitas game itu Kak. Tapi mohon maaf Kak, untuk pendingin HP mungkin ini tidak ada ya. Jadi hanya mode game ultra saja. Karena itu Kak. ini juga kurang ngerti sih masalah soalnya jarang game juga. Iya Kak, Kakak boleh banget kalau misalkan game pakai Vivo V27 ini Kak. Tampilannya ciamik Kak, menarik. Terus harganya juga Nggak canggih. iya sih. Harga memang nggak ciamik, tapi Sesuai. ya setidaknya beli 3. Ayo Kak, kita langsung buka sih ya 3 ya. Iya, tidak. Jadi kan namanya ada. Satu aja. Soalnya kan tadi ada kenapa Soalnya pas dipikir-pikir kok harganya lumayan juga. hari ini ada promo Kak. Hanya kemarin Kayak promo itu tadi Vivo P27 harganya 6 juta kurang 1.000 kan dipotong 1.000 itu diskon kemarin dapat 8 juta Kak. Boleh Iya. aja di Google promo. lumayan ya 2 juta. Iya lumayan. Ada promo besar. Enggak sih tetap satu aja. Banyak. Terus kenapa tadi nanya-nanya? Kan mau beli. Terus kenapa nggak jadi beli? Nggak salah. Jadinya yang mau Yang buat ibu saya sih yang Infinix Hot 20i aja kan. kita kemas ya Kak. Ya itu. Oke, pembayarannya langsung ke Kak Ayu ya. Bisa bayar apa aja kak? Bisa, Kak Ayu mau kredit atau cash? Mau jadi bisa. Atau sama siapa? Mau. Alamat ya. Alamatnya? Alamat kamu? Di mana ya? Tokyo deh. Aku lupa alamat. Iya. Ah, tahu. Malah tuh ya. Tadi kayak gitu ya. Lebih. Ini untuk garansinya, Ya, Kak. garansinya 1 tahun. Nggak ada bonus kak? Ada, ini udah bonus kan harganya udah dikurangin sih ya. Itu sudah habis sekali.
tugas saya. Kira-kira dari kakak ada rekomendasi pakai nggak ya yang mendukung buat saya kerja dari segi itu sama penyimpanan? Untuk dari segi penyimpanan yang paling banyak di antara HP yang ada di Credential itu saya rekomendasikan untuk HP Vivo V27 karena dari sekian banyaknya HP ini tuh paling gede penyimpanannya sekitar 8 RAM dan untuk internalnya itu sekitar 250 GB. Jadi untuk baterainya juga cukup awet sekitar 4600 mAh. Kemudian kamera juga di sini sudah vertikal dan di sini kameranya juga cukup bagus sekitar 50 megapiksel. Kemudian di bagian home-nya itu sudah ada sidik jarinya. Jadi bisa dipakai untuk kerja yang memang membutuhkan penyimpanan yang banyak. Jadi foto, video, bahkan file itu tidak harus dihapus atau bahkan diupload ke Google Drive lagi. Atau ada juga di sini Samsung Galaxy A14 5G sama yang 4G. Di sini sama-sama 5000 mAh untuk segi baterainya dan untuk RAM-nya juga ada sedikit berbeda ya sesuai dengan namanya. Kalau misalkan yang ini 5G itu sekitar 6 GB untuk RAM-nya dan untuk internalnya itu 128 GB. Kemudian untuk 4G itu sesuai dengan namanya Samsung Galaxy A14 4G berarti internalnya RAM-nya juga sekitar 4 GB. Jadi mau pilih yang mana Vivo atau Samsung yang saya butuhkan? Kalau buat yang Samsung kan ada A14 5G ya. Di sini RAM-nya itu 6 GB, lalu yang A14 4G itu 4 GB. Nah itu kira-kira perbedaannya apa ya Pak? Kalau dari segi penyimpanan itu justru berbeda ya sesuai dengan namanya. Jadi kalau misalkan yang 4G itu ya penyimpanannya juga 4G atau 4 GB. Terus untuk perbedaan dari kedua Samsung itu tuh dari segi harga. Kalau misalkan yang 5G itu lebih mahal sekitar 2,9, tapi kalau misalkan yang 4G itu sekitar 2,4. Dengan HP yang di bawah 3 juta itu sudah bisa bawa HP yang emang penyimpanannya itu cukup banyak. Kalau dibandingkan dengan iOS lebih baik mana antara Android dengan mungkin ada iPhone enggak? Dari segi penyimpanan. Ya untuk penyimpanan di iPhone itu sebetulnya hanya 4 GB ya, sama kayak Samsung A14 4G yang dimana harganya itu hanya sekadar 2,4 aja. Tapi kalau misalkan di iPhone itu 5,5, tapi penyimpanannya sama. Dan untuk baterai di iPhone itu hanya 1000 mAh aja. Kalau misalkan di Samsung Galaxy A14 4G itu hanya 5000 mAh, jadi lebih worth it mending yang Samsung karena lebih murah, terus baterainya 5000 mAh, kemudian penyimpanannya setara sama iPhone. Saya kan selain cari yang penyimpanan sama fitur yang bagus, pasti kan butuh juga ya buat kerja kan pasti bakalan pegang HP terus, jadi butuh baterai yang kuat juga. Kira-kira kan di sini yang Samsung itu dua-duanya di atas 5000 mAh. Terus yang Vivo sendiri itu cuma 4600, tapi di antara keduanya harganya jelas sangat berbeda. Di mana Vivo ini hampir 6 juta, sedangkan Samsung itu malah di bawah 3 juta. Ya tadi kan sudah saya jelaskan ya, kalau misalkan Vivo itu penyimpanannya lebih banyak, itu 8 GB. Kalau misalkan Samsung itu sekitar 6 GB aja, ya jelas harganya lebih mahal Vivo. Kalau untuk garansi, Untuk garansi di HP begadang sel itu semuanya 1 tahun atau sekitar 12 bulan, semuanya sama. berarti semuanya sama ya. Iya, jadi mau pilih yang mana? Tadi kan saya udah ngejelasin panjang lebar. Ayo Kak, pilih ini murah Ada loh. untuk yang Oppo di sini kan RAM-nya 3 GB ya, terus internalnya 32 GB. Nah di sini yang paling kecil kalau misalnya untuk kerja kira-kira mendukung nggak ya Pak? Ya untuk Oppo A12 itu seperti ini ya. Nah di sini hanya 3 GB atau untuk internalnya itu sekitar 32 GB saja. Tapi kalau misalkan mau membeli memori tambahan bisa ditaruh di sebelah kanannya. Di sini ada tempatnya dan nanti tersedia alat untuk membukanya gitu. Dan untuk memori tambahan juga di sini tersedia. Hanya sekitar harganya itu untuk Oppo A12 sekitar 1.700.000, itu di bawah 2 juta. Dan untuk Infinix juga sama, itu masih di bawah 2 juta, sekitar 1,6 saja. Oh, berarti sini juga beberapa gitu ya. Iya, jadi untuk Oppo A12 itu tersedia sidik jarinya ya di belakang. Kalau misalkan tadi kan yang Vivo itu di depan
depan untuk sidik kirinya. Ini yang Oppo sama Infinix itu sama-sama di belakang untuk sidik kiri. Kalau untuk yang Infinix kan di sini juga RAM-nya 4 GB, terus internalnya 128 GB, tapi ternyata harganya masih lebih murah dari Infinix. Kira-kira lebih bagus mana ya kalau dari sini? Aduh, adanya di bawah dari 94. Ya untuk Infinix Hot 20i itu hanya 1,6 aja. Di sini sudah tersedia RAM itu 4 GB dan internalnya itu 128. Tadi kan sesuai dengan permintaan awal kalau misalkan mencari HP yang memang penyimpanannya itu cukup banyak untuk keperluan bekerja. Saya rekomendasikan untuk membeli Infinix Hot 20i karena di sini tuh penyimpanannya lumayan banyak. Tapi kalau misalkan hanya sekedar 4 GB saja bisa nanti membeli memori tambahan. Di sini juga sama kayak Oppo A12 tersedia tempat memori tambahan di sebelah kanannya, nanti bisa dibuka. Jadi mau pilih yang mana? Kalau untuk harga, apakah bisa kurang sesuai dengan Infinix apa? Ya ini udah diskon, termasuk diskon. Harusnya ada promo. Mau beli nggak? Hari-hari nanti kita lihat dulu Vivo, Oppo. Jadi lama banget. Pesan dong. Kayaknya saya nggak jadi beli deh kak. Soalnya pas sesuai ini juga yang saya cari. Itu mau nyari yang kayak gimana lagi tadi kan? Cari yang sesuai dengan pekerjaan ya. Katanya mau kerja terus mau cari HP yang memorinya banyak. Nah sedangkan saya tadi sudah merekomendasikan Vivo V27 dengan memori itu 8 GB dan internalnya itu 256. Terus kalau misalkan Vivo V27 itu kemahalan bisa mengambil Samsung A14 5G sama Samsung A14 4G. Di situ masih di bawah 3 juta tapi sudah ada memorinya itu 6 GB. Iya, tapi HP yang saya cari sama budgetnya tuh nggak sesuai konten ini. Ya udah kalau misalkan emang nggak sesuai, saya kan tadi merekomendasikan Infinix Hot 20i itu sudah paling murah 1,6 juta saja. Itu masih di bawah 2 juta sudah dapat HP 128 GB dengan memori internalnya. Kayaknya saya cari-cari di konten lain. Kalau misalkan di counter lain itu tidak ada, gimana? Saya itu mau ngelayanin. Nggak apa-apa, saya aja yang baru ada. Nanti Terus ini nggak jadi beli gitu. Ya, saya lihat dulu ya apa yang lain. Boleh, nggak apa-apa. Nanti balik lagi aja ke sini. Saya Siapa boleh tahu, bawa terus, siapa tahu katanya udah di depan pintu nanti berubah pikiran. saya boleh bawa. Boleh. Ya udah bawa aja, nggak usah balik lagi deh. Ini balik lagi ya kak. Ya, Siapa saya tahu boleh ada dulu ya. Iya. Mohon maaf ya, Kak. Mohon maaf ya kak. Terima kasih. Lagi ini mau dibawa atau? Udah kan? Diskusi. Oke, itu tadi ya teman-teman simulasi dari kelompok 3 tentang penjual dan customer yang bermacam-macam ya. Dari simulasi tadi barangkali teman-teman ada terduga untuk mengganti HP begitu. Boleh mampir ke Bagadang Sel di sini kami tetap buka kecuali pas itu ya. Alamatnya di mana? Oh iya, alamatnya itu Kak sudah tertulis di Jalan Doang Tepi Kejadian Desa Melawak, Kecamatan Bener, Kabupaten Ngapak ya. BBT Umpika 4A. Oke, itu saja. Ayo Kak, nanti boleh dilihat-lihat dulu sekalian diskusi, silakan. Ayo bagi yang mau diskusi atau lihat-lihat dulu silakan. Ke depan aja jangan lagi. Ayo, ada yang ingin ditanyakan, sekalian didiskusikan, sekalian lihat-lihat HP-nya, boleh banget Kak. Jangan ragu, jangan malu, ayo sini karena ada promo 1 buka aja. Silakan Kak, maju aja. Ya, yang mau kelihatan ya boleh
Ada yang sekalian mau tanya-tanya boleh banget kak, silakan ke depan aja. Barangkali ada yang mau tertarik beli iPhone, cuma kita nggak ada iPhone 15 Pro Max ya, ini sesuai budget aja. Ayo ke depan kak, kita diskusi, kalian tanya-tanya. Ya. Ada yang ingin bertanya? Teman-teman sudah lihat brosurnya ya? Iya, boleh silakan berdiri kak. Mau beli HP kak? Enggak, mau nanya. Boleh ke depan aja. Saya Liana Terni dengan akhirnya nanti yang ketiga ya. Iya. Ingin bertanya kepada kelompok 3. Menurut saya salah satu keberhasilan dalam menjual itu adalah etika penjual. Nah, dalam beretorika yang teman-teman kelompok 3 sampaikan itu ada peran penjual yang juga. Nah, bagaimana peran penjual dapat mempengaruhi persepsi pembeli terhadap merek HP yang direkomendasikan? Sementara kalau pendekatan penjual dan pembeli itu pendekatan antara penjual dan pembeli itu mempengaruhi persepsi terhadap merek HP yang direkomendasikan. Oke, itu aja. Terima kasih Kak Liana atas pertanyaannya. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang ingin menjawab pertanyaan yang udah? Ditampung dulu ya. Ada yang nanya lagi nggak? Ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Liana ya. Sebelumnya terima kasih telah bertanya. Tadi untuk pertanyaannya itu kalau nggak salah gimana cara mempengaruhi pembeli kalau misalkan emang ada penjual yang jutek ya, seperti itu. Bukan ya? Perspektif. Perspektif Bagaimana peran penjual itu dapat mempengaruhi persepsi pembeli terhadap merek HP yang direkomendasikan? Ya, untuk di sini kan tadi perannya itu ada saya sendiri yang emang penjaga toko yang judes dan julid. Terus di samping saya ada Layung yang emang nggak terlalu judes ya, tapi emang terbilang baik, dan Fitri juga emang baik gitu. Nah, solusinya itu dari mereka berdua, dari Layung sama Fitri itu mereka baik gitu. Jadi sebagai penengah. Jadi tidak jahat semuanya. Jadi kalau misalkan dari saya emang jahat atau misalkan julid, ya berarti pelanggan itu ininya ke Layung, pendekatannya ke Layung gitu. Jadi dari kita semua nggak langsung ketiga-tiganya judes ke pembeli. Jadi pembeli itu ke si Layung semua. Gitu. Oke, izin menambahkan ya. Selain karena sifat bawaan ya dari pegawai yang di sini, pengaruh ketika pelanggan ingin membeli HP, terlepas dari galak atau tidaknya pegawai, lebih banyak customer tuh memilih langsung melihat pada HP-nya aja kan, jadi dia tidak peduli apakah pegawai itu baik atau agak judes ya. Tapi memang beberapa pelanggan agak terbawa perasaan ya kalau dijudesin gitu, karena memang bisa dibilang kurang sopan terhadap
pegawai selain yang judes ini Kak, seperti itu biasanya. Oh yang Ada kalian bersama. Kira-kira tadi yang dari yang diperankan kostum oleh Diana itu penyebab Diana nggak jadi beli kira-kira berpengaruh nggak karena pelayanan dari penjual itu sendiri? Ini izin menjawab yang pertama ya. Sebenarnya kan konsep awalnya tuh kita biar nggak terlalu monoton ya yang SPG-nya. Konsep awalnya gitu, jadi nggak semuanya SPG-nya baik, jadi ada yang sedikit julid. Kan kalau kita lihat di counter-counter biasa juga nggak semua SPG itu baik kan. Nah jadi ngambil konsepnya itu. Terus perihal yang masalah sikap SPG terhadap brand image HP kayaknya nggak terlalu ngaruh sih, soalnya kan kita ngejual banyak brand HP, kecuali kita ngejualnya cuma kayak Samsung aja, Xiaomi aja, baru itu ngaruh ke citra brand atau merek HP tersebut. Itu sih. Yang kedua apa? Boleh diulang? Yang dua. Ya, tadi kira-kira menurut teman-teman ya, penyebab konsumen Diana ini nggak bisa dibeli salah satunya disebabkan oleh pelayanan dari penjual. Kira-kira begitu nggak? Kalau menurut kami ya tidak ya. Karena kedatangan customer Diana ini awalnya memang berniat untuk membeli HP, tapi karena dia budgetnya kurang, jadi dia tidak jadi membeli dan ingin melihat konten-konten lain seperti itu. Kalau dari konsep kami. Izin menambahkan juga ya, kalau misalkan di kejadian nyata mungkin harus sih kayak gimana sih sikap SPG terhadap customer itu. Kalau misalkan sikap SPG-nya itu baik kayak Playung ataupun Fitri, mungkin ada kemungkinan terjadi pembelian. Cuman karena sikap SPG-nya tidak terlalu baik ke customer, jadi gagal gitu pembeliannya. Bisa jadi gitu. Ini kan enggak yang sebenarnya ya, cuman kayak simulasi doang. Iya, jadi untuk Diana itu sebetulnya memang nggak jadi beli, emang udah dinyatin dari awal ya. Iya, udah dikonsepin dari awal emang nggak jadi beli, jadi bukan pengaruh dari si SPG-nya gitu. Izin menambahkan ya, mungkin kalau di dunia nyata juga, kalau yang terjadi di SPG juga ada tahap seleksi wawancaranya gitu. Jadi pasti dilihat dulu dari sikapnya, dari cara bicaranya. Iya, sebisa mungkin kalau misalkan emang ada masalah pribadi itu depan customer ya harusnya ramah gitu. Tapi ini hanya sekedar simulasi aja, biar nggak terlalu monoton yang memang pelayannya itu baik-baik semua. Jadi ada yang jadi satu. Ya, Untuk tanya, dia masuk ke sebelumnya. Coba masuk. ya. Ingin bertanya aja ke teman-teman berapa sih? Tiga. Kelompok 3. Atas pertimbangan apa? Namanya dulu Kak, sebelumnya. Ya, nama saya Mas Sugiri dengan SNMPN 01. Ingin bertanya terkait tadi yang diperankan di simulasi retorika yang kelompok 3 jalankan ya. Atas pertimbangan apa? Kelompok 3 membuat konsep seperti ini, yang dimana seakan-akan ada peran dari si SPD ini bersikap julid ke si customer. Kan kalian juga tahu ya, fungsi retorika ini mempengaruhi si lawan bicara. Jadi yang telah kalian praktikkan itu terkesan tidak ada mempengaruhinya gitu. Kan kalau misalnya SPG itu harusnya mempengaruhi customer itu biar beli gitu. Mungkin saya tanyakan pertimbangan apa dari kelompok 3 kenapa mengadakan simulasi seperti ini. Ya, izin menjawab ya. Terima kasih sebelumnya telah bertanya. Kenapa kalau misalkan kelompok 3 itu berbeda sama kelompok-kelompok sebelumnya yang memang memerankan simulasi jual beli? Karena kalau misalkan memang kelompok sebelumnya itu presentasi, kalau misalkan kita pengen beda gitu dari yang sebelumnya, jadi simulasi jual beli. Nah tadi kalau misalkan emang dari menurut Ahmad Sogiri itu mempengaruhi dari pelayan ke customer yang emang harus beli, sebetulnya tadi 2 customer sebelumnya itu beli, tapi sebelum Diana itu Ainun sama Maruf itu sebagai pembeli dan mereka itu jadi beli, kecuali emang Diana aja yang nggak beli. Mungkin tadi emang nggak lihat aja ya. Ya, jadi tetap sama-sama mempengaruhi seperti itu. Jadi untuk peran dia sama dia itu cuma nambahin aja gitu biar nggak boring, biar nggak terlalu kayak monoton aja gitu ya. Jadi tetap
ada proses negosiasi antara perwakilan dengan pegawai seperti itu. Ini tadi emang agak minim juga sih interaksi sama audiens juga ya, karena memang kita difokuskan ya klien sama pembelinya aja gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi? Cukup, boleh ditutup? Ya, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Simulasi dari kelompok 3 dicukupkan dan mohon maaf kalau misalkan tadi agak kesal ke sifat saya, memang sudah disetting seperti itu. Ya, sekian, terima kasih. Kalau misalkan memang ada perkataan yang memang tidak pantas untuk dikeluarkan, itu mohon dimaafkan karena ini hanya sekedar simulasi saja. Sekian, terima kasih.